Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini, Mimin bakal bahas sebuah film nih, berjudul Ice Road. Merupakan film laga bencana Amerika yang dirilis pada Juni 2021 lalu. Film ini disutradarai oleh Jonathan Hensleigh, serta menampilkan aktor Liam Neeson dan lainnya. Nah, film ini menceritakan tentang misi penyelamatan para pekerja tambang yang terjebak reruntuhan. Gimana keseruan cerita film ini? Nggak usah lama-lama lagi deh, langsung aja kita gas ke plot filmnya. Film diawali dengan lokasi sebuah pertambangan berlian di Manitoba Utara, Kanada. Di dalam, sang mandor yang sedang melakukan pengecekan melihat kalau sensor metana di sana tidak berfungsi. Nggak lama kemudian, terjadi ledakan di area pertambangan. Mandor tadi langsung menyuruh semua orang keluar secepatnya. Sayangnya, ada seorang pekerja yang tak sengaja melempar palunya dan mengenai pipa gas di sana. Naasnya saat itu, terjadi ledakan di terowongan tersebut dan mengakibatkan pintu keluar tertutup runtuhan batu. Hingga ada sebuah truk pertambangan yang terkena ledakan tadi dan jatuh sampai ke bawah. 26 pekerja tambang pun terjebak di dalamnya. Di tempat lain di Dakota Utara, seorang supir truk bernama Mike yang baru saja sampai di tempatnya bekerja melihat sang adik, yaitu Gurti, yang adalah mantan veteran perang Irak dan mengalami keterbelakangan mental. Dia sedang dibully pekerja lainnya. Melihat itu, Mike marah dan mengajar salah satu orang yang membuli adiknya itu, sampai orang itu nggak sadarkan diri. Karena hal itu, Mike akhirnya dipecat. Dia lalu mengajak adiknya juga ikut pergi dari sana. Seorang manajer pertambangan bernama Brock menelpon pangkalan udara Winnipeg untuk meminta bantuan agar dibawakan alat bor sumur yang beratnya mencapai 30 ton. Pihak pangkalan angkatan udara bilang kalau mereka nggak bisa membawa alat seberat itu dengan helikopter atau pesawat dan harus membawanya dengan menggunakan truk. Brock lalu menelpon kepala keamanan tambang bernama Mike Tully dan menyuruhnya datang ke perusahaan ekspedisi truk kontainer. Mike Tully lalu pergi ke perusahaan ekspedisi dan menemui pemilik perusahaan bernama Jim Goldenroot. Max menjelaskan kalau mereka butuh bantuan untuk mengirimkan alat bor sumur itu dalam waktu kurang dari 30 jam saja. Karena semua supir sedang libur, Jim awalnya menolaknya. Tetapi karena ternyata salah satu kerabatnya ada yang terjebak di sana, dia akan mencoba mencari supir dan montir dadakan. Mike yang sedang mengisi bahan bakar saat itu mendapat pesan kalau sedang dibutuhkan seorang supir truk dadakan. Dia segera menuju perusahaan itu dan mendaftar lowongan sebagai supir dadakan itu. Nah, scene berpindah di tempat lain. Jim sedang menuju ke sebuah penjara untuk menjemput mantan supirnya yang sebelumnya di penjara. Supir itu ternyata adalah seorang perempuan bernama Tanto. Jim lalu menawari Tanto pekerjaan untuk menyelamatkan para pekerja tambang yang sedang terjebak. Tanto pun menerima tawaran itu. Mike dan Gurti yang sudah sampai di perusahaan ekspedisi lalu melakukan wawancara dengan Jim. Di sini Jim terlihat tertarik dengan mereka, karena mereka memiliki keahlian tentang mesin. Saat itu juga, Gurti dites untuk mencopot baut-baut mesin oleh Jim. Karena keahlian Gurti yang bisa dengan cepat mencopot baut-baut itu, mereka pun diterima untuk posisi tersebut. Di dalam terowongan tambang, para pekerja mendengar suara dari pipa gas. Ternyata itu adalah Fred dan Sickle yang mencoba berkomunikasi dengan mereka menggunakan sandi Morse. Cody, yaitu salah satu pekerja yang mengetahui sandi Morse menerjemahkannya dan mengatakan kalau tim penyelamat akan datang. Jim segera mempersiapkan kendaraan dan alat bor yang harus mereka kirimkan. Mereka diberitahu kalau satu orangnya akan diberikan uang sebesar $50.000. Bersama mereka, ikut juga seorang petugas dari perusahaan asuransi, yaitu Tom Varney. Mereka akhirnya berangkat menggunakan 3 truk kontainer. Jim sebagai kepala ekspedisi menjelaskan
Kalau rute yang akan mereka lewati adalah Danau es Winnipeg, Manitoba Pass, dan jembatan Old Manitonka. Mereka pun harus berjalan tanpa berhenti untuk mengejar waktu. Mereka lalu sampai di Danau es Winnipeg tanpa kendala. Saat itu, tiba-tiba truk Jim mogok. Mike dan Tanto yang ada di depan lalu mundur, dan berniat mengikat truk Jim untuk menariknya. Terlihat di sini lapisan es di bawah mereka sudah sedikit retak, akibat beban truk yang besar. Gurti lalu mencoba memperbaiki mesin truk milik Jim, dan tiba-tiba saja, ban truk bagian belakang sudah amblas. Jim yang sedang berusaha mengikat truk, ternyata kakinya terlilit tali. Truk Jim saat itu semakin amblas ke dalam danau, dan Jim ikut terseret. Tanto yang saat itu berniat menolong, disuruh Jim untuk memotong tali yang terpasang pada truknya, dan membuat Jim tenggelam bersama truknya ke dalam danau. Karena retakan es yang semakin lebar, Mike dan lainnya segera melanjutkan perjalanan sesegera mungkin. Mereka terus menambah kecepatan, dan akibatnya truk mereka malah terbalik karena lapisan es yang licin. Beruntungnya mereka, retakan es sudah berhenti tepat di belakang mereka. Mike lalu berusaha untuk mengikat ban truk untuk membaliknya lagi. Di sini Tom berkata pada Mike, kalau mereka harus berhenti di sana dan kembali. Namun Mike bilang, kalau mereka sudah setengah jalan, dan di belakang mereka badai salju sudah terlihat akan datang. Tom kemudian bilang, kalau dia mencurigai Tanto, yang kemungkinan saja yang telah menyabotase mesin Jim, sehingga kejadian tadi terjadi. Mereka lalu menginterogasi Tanto, dan mencurigai kalau dia telah mengganti bahan bakar truk Jim dengan minyak lain. Tanto yang tersinggung lalu mengeluarkan pistolnya. Namun saat itu, Gurti datang dari belakangnya dan merebut pistol itu. Mike lalu menyuruh Gurti untuk mengikat Tanto. Singkat cerita, Mike dan Tom berhasil membalikkan kembali truk mereka. Saat Mike dan Gurti mengecek muatan mereka, Tom tiba-tiba menutup pintu truk dan mengunci Mike dan Gurti di dalamnya. Tom kemudian mengambil barang bawaan Mike dan Gurti, lalu menaruhnya di truk Tanto. Ternyata dari awal, semua ini adalah ulah Tom. Saat Tanto berusaha menyerangnya, Tom memukulnya hingga pingsan. Tom juga lalu memasang sebuah dinamit di bawah truk Mike, dan dia pun bergegas pergi. Mike yang terjebak di dalam kontainer, berusaha membobol pipa udara menggunakan sebuah pipa besar. Mike akhirnya berhasil membobol kipas udara itu, dan keluar dari sana. Dia segera melempar jauh dinamit yang akan meledak di bawah truknya. Tom yang melihat ledakan itu dari kejauhan yakin kalau Mike dan Gurti sudah tewas. Setelah ledakan terjadi, ban depan truk Mike malah amblas. Dia dan Gurti berusaha mengeluarkan ban itu dari retakan es. Saat ban depan sudah mulai keluar, mesin penarik malah terlepas dan mengakibatkan kontainer mereka amblas ke dalam danau. Mike lalu menyadari bahwa Gurti menghilang, dan dia pun mencarinya. Dia melihat topi Gurti mengambang di permukaan danau, dan segera masuk ke dalam air menyelamatkan Gurti. Dia menarik badan Gurti yang tak sadarkan diri ke dalam truk. Mike memompa dada Gurti, dan saat itu Gurti pun terbangun.
Tom yang sudah sampai di Manitoba Pass bertemu dengan Sickle. Ternyata, dalang dari semua ini adalah Sickle. Dia menyuruh Tom untuk membunuh Tanto dengan menjatuhkannya dari tebing untuk membuatnya seperti kecelakaan. Yang mengejutkan lagi, ternyata Sickle lah yang membuat ledakan di tambang dan terlihat seperti kebocoran gas metana. Saat Tom sudah ada di atas tebing dan akan membunuh Tanto, dia mendengar suara dari dalam tas Gurti. Saat Tom mencoba memasukkan tangannya ke dalam tas itu, jarinya langsung digigit oleh tikus milik Gurti yang dia bawa. Tanto tak melewatkan kesempatan itu, dan langsung memukul Tom, hingga Tom jatuh dari truk. Tanto segera menyalakan truk, dan mengemudikannya ke arah tambang. Tom yang jatuh, sempat berpegangan pada truk, dan dia pun terseret. Tom berusaha menarik selang tangki bahan bakar, dan membuat tangki bahan bakar bocor. Dia lalu merebut mobil salah satu timnya, dan segera menyusul Tanto. Mike dan Gurti yang sudah sampai di Manitoba Pass berusaha menghubungi Tanto, dan bilang kalau mereka akan mengejar Tom. Sayangnya, mereka diserang oleh kelompok Tom di jalan. Mike dan Gurti berusaha keras melawan orang-orang itu, sambil tetap mengemudikan truk. Mike dan Gurti akhirnya berhasil mengalahkan mereka dan melanjutkan perjalanannya. Di tempat lain, Tanto panik saat truknya kehabisan bahan bakar dan berhenti. Tanto turun dari truk dan bersiaga dengan pistolnya untuk menghadapi Tom. Saat itu Mike pun tiba dan membuat Tom berusaha kabur dari sana. Akan tetapi, Mike berhasil menabrakkan truknya ke mobil Tom, hingga mobil Tom jatuh terguling ke jurang. Sayangnya, Tom selamat dan mengambil dinamit, serta membawanya ke atas bukit. Dia lalu mengendari motor salah satu timnya dan mengejar Mike. Gurti berusaha memperbaiki tangki bahan bakar truk milik Tanto, dan Mike mengisinya dengan sebagian bahan bakar yang diambil dari truknya. Tom yang ternyata sudah sampai di atas bukit, segera memasang dinamit yang dia bawa. Mike dan lainnya yang melihat ledakan itu segera pergi saat longsoran salju mulai berjatuhan. Mike dan Gurti berhasil menghindari longsoran salju. Namun, truk Tanto tertimpa longsoran salju, dan Tanto tertusuk ranting pohon yang tumbang akibat longsoran itu. Mike dan Gurti lalu membawa Tanto, yang untungnya masih sadar. Mereka juga memindahkan kontainer milik Tanto ke truk mereka, dan pergi dari sana. Tom yang datang ke sana, lalu mengambil truk Tanto, dan mengejar mereka lagi. Kejar-kejaran pun terjadi. Dan saat mereka sampai di Danau Manitoba, Mike menyuruh Gurti mengambil alih kemudi, sedangkan dia akan mencoba menghentikan Tom. Saat Tom berusaha menabrakkan truknya ke truk Mike, Mike melompat ke truk Tom dan masuk menyerang Tom. Mereka sampai terjatuh dari truk dan berkelahi berebut truk itu. Saat mereka melaju bersama truk itu, Mike menyadari ada tekanan gelombang pada es di depan mereka. Mike kemudian melompat keluar dari truk itu. Sedangkan Tom yang tidak tahu itu, tenggelam bersama truknya. Gurti dan Tanto yang tetap menuju pertambangan, sudah sampai di jembatan Outmanitonka. Saat itu, Gurti terlihat ragu untuk melewati jembatan gantung itu. Tanto yang melihatnya, kemudian memutuskan untuk mengambil alih kemudi dan menyeberangi jembatan itu.
Ketika mereka menyeberangi jembatan itu, karena lapisan es dan salju, membuat ban truk licin dan sulit untuk maju. Tanto menyuruh Gurti untuk menggunakan bantalan traksi, supaya truk bisa berjalan maju. Saat Gurti membantu truk maju dengan bantalan traksi, salah satu tali jembatan putus, membuat Tanto panik dan menyuruh Gurti untuk segera masuk. Untungnya, mereka berhasil menyeberang, tepat saat jembatan itu runtuh. Saat mereka sudah melewati jembatan itu, tiba-tiba truk berjalan mundur, karena jalan yang licin. Gurti segera menutup gerbang jalan itu, dan Tanto tancap gas, agar truk berjalan maju. Namun truk tak bisa berjalan maju, dan terus mundur, membuat Gurti terjepit di kontainer. Tanto lalu berusaha menggunakan bantalan traksi untuk membuat truk maju, sehingga Gurti bisa bebas. Saat itu, Mike pun sampai di sana. Dia segera memeluk Gurti hingga menangis, karena adiknya telah meninggal. Brother, mine. No. Sorry. I'm sorry. Nah, di tempat lain, Perdana Menteri dan pemilik tambang sampai di pertambangan dan bertemu dengan Sickle. Saat mereka merapatkan masalah yang sedang mereka hadapi, ditambah tim penyelamat belum juga datang, alarm berbunyi. Ternyata, Mike dan Tanto sampai di tempat tambang itu. Para pekerja tambang pun segera memasang alat bor yang Mike dan Tanto bawa untuk segera menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Semua orang berkumpul di depan pintu terowongan. Saat satu persatu para pekerja tambang yang terjebak berhasil keluar. Semua orang bersuara gembira karena misi penyelamatan berhasil dilakukan. Saat itu, pemilik tambang akhirnya tahu kalau semua ini adalah ulah perbuatan Sickle. Mike yang ada di sana langsung menghampiri Sickle dan mengajarnya. Wakil Menteri Sumber Daya Alam lalu menghampiri Mike untuk mengucapkan terima kasih atas jasanya dan berduka untuk saudaranya. Scene lalu berlanjut 3 bulan setelahnya. Tanto yang sekarang sudah menjadi seorang mekanik didatangi oleh Mike. Saat itu, Mike sudah memiliki truk berwarna kuning yang dulu diinginkan oleh Gurti. Dan untuk mengenang Gurti, Mike memasang plat bertuliskan truk, seperti yang Gurti inginkan juga. Kemudian, film pun berakhir.